Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Bacalah percakapan Udin dan teman-temannya secara bergantian. Udin berkata, "Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa." Din menjawab, "Hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar. Ada yang terampil bermain drum. Ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din." Seru sekali ya, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas, kita semua hanya terampil bermain drum. Tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya. Dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi, saut Lani. Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya, Lan. Bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi, jelas Siti. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apabila tidak ada kerukunan di antara para petani, maka organisasi tidak akan dapat mencapai tujuan. Selain itu juga akan banyak pertengkaran yang terjadi akibat perbedaan pendapat. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Perbedaan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan cepat berkembang karena adanya banyak ide, pendapat, dan solusi yang akan membuat masyarakat berkembang. Nah, berikut adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Sanggar Tari, wadah para penari tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigaron dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri, yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigaron ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari, ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Dalam kertas gambar 4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam Sanggar Tari Kambang Tigaron di atas. Gunakanlah imajinasimu, warnai dengan rapi. Siapa sajakah yang menjadi anggota di Sanggar Tari tersebut? Sanggar Tari Kambang Tigaron beranggotakan orang yang baru masuk dan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Berasal dari manakah anggota Sanggar Tari di dalam gambar buatanmu? Para muda-mudi Kalimantan Selatan. Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelaskan. Mereka memiliki latar
belakang sosial ekonomi yang berbeda, karena semua dapat menjadi anggota sanggar tari ini. Buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tigarun berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Cerita singkat keberagaman di sanggar tari Kambang Tigarun. Sanggar tari Kambang Tigarun Kalimantan Selatan adalah salah satu wadah atau tempat yang digunakan untuk menyalurkan minat, bakat, kemauan, dan kebiasaan dalam menari, baik itu tarian tradisional maupun modern. Keberagaman di sanggar tari Kambang Tigarun terlihat dari anggotanya yang merupakan orang-orang yang baru mengenal dan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia tari. Selain itu, keberagaman juga dapat dilihat dari para penari yang ada dalam sanggar yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Tampaknya, keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Pendapatku tentang pernyataan keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional adalah sangat setuju. Karena dengan adanya keberagaman suku dan budaya membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Toleransi akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga, dan hal ini menjadi modal penting terkait pembangunan nasional. Sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Contoh keragaman sosial budaya. 1. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Jawa dari Pulau Jawa, kemudian Batak dan Nias dari Sumatera Utara, Minangkabau dari Sumatera Barat, Sunda dari Jawa Barat, Betawi dari DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger dari Jawa Timur, Dayak dari Kalimantan, Sasak dan Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat, Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan, Sentani dan Asmat dari Papua. Selain itu, di Indonesia juga terdapat etnis Cina yang terbagi menjadi Cina Peranakan dan Cina Totok. 2. Keragaman bahasa. Contohnya bahasa Aceh dari Aceh, bahasa Batak dari Sumut atau Sumatera Utara, bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat, bahasa Betawi dari DKI Jakarta, bahasa Sunda dari Banten dan Jawa Barat, dan bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. 3. Keragaman rumah adat. Contoh rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, Gadang dari Sumatera Barat, Jogo dari Jawa, Lamin dari Kalimantan Timur, Tongkonan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan Honai dari Papua. 4. Keragaman pakaian tradisional. Contoh belangkon dan baju beskap dari Jawa Tengah, baju surjan dan belangkon dari Yogyakarta, baju teluk belangan dan daster dari Riau, bolos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. 5. Keragaman senjata tradisional. Contohnya rencong dari Aceh, keris dari Jawa, mandau dari Kalimantan, badik dari Betawi, celurit dari Madura, badik dari Sulawesi Selatan, Cinawi dari Riau, dan trisula dari Sumatera Selatan. Sebutkan manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat. Misalnya untuk menarik para wisatawan asing dan dalam negeri berkunjung dan lain-lain. Isilah dalam kolom berikut ini. Manfaat keragaman sosial budaya. 1. Menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. 2. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan. 3. Memperkaya budaya bangsa. 4. Memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya. 5. Meningkatkan ketertarikan wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kelompokmu sudah mulai membuat rancangan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Buatlah naskah untuk iklan kelompokmu dengan menentukan judul iklan beserta tokoh-tokohnya. Durasi iklan adalah 2-4 menit.
Pastikan menggunakan tokoh yang berasal dari keberagaman yang dapat kamu temui dari lingkungan sekitar. Gunakan kalimat berbahasa Indonesia yang baik dan santun. Iklan layanan masyarakat keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Judul iklan, keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Tokoh-tokoh iklan 4 orang. Naskah iklan. Adegan 1. 4 orang siswa sedang berada di taman sekolah saat istirahat. Mereka sedang berbincang tentang kegiatan yang akan mereka rencanakan untuk mengisi kegiatan pentas seni di sekolahnya. Siswa yang pertama bertanya, apa rencana kalian untuk kegiatan pentas seni di sekolah minggu depan? Siswa yang kedua menjawab, kalau aku sih inginnya menampilkan tarian dari Jawa Tengah, karena aku berasal dari Semarang. Siswa yang ketiga menyaut, ya, aku gimana dong? Aku kan dari Bandung dan tidak bisa menari tari Jawa. Bagaimana dong jadinya? Sulit kayaknya menampilkan tarian dari Jawa nih. Tambah siswa yang keempat. Jangan bingung, nanti aku yang akan mengajari kalian tarian dari Jawa. Bagaimana, setuju? Tanya siswa yang kedua. Siswa yang pertama menjawab, aku sih setuju sekali. Bagaimana kalau latihannya nanti jam 4 sore? Siswa 2 dan ketiga berkata, setuju, bersamaan. Mereka berempat pun membubarkan diri dan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Waktu berlalu dan sampai pada saat pulang sekolah, mereka pulang ke rumah masing-masing. Adegan yang kedua, tampak siswa 2 sedang duduk di teras rumahnya menunggu teman-teman yang akan berlatih menari. Beberapa saat kemudian, 3 orang temannya pun datang. Akhirnya datang juga. Ayo langsung masuk ke dalam, kata siswa yang kedua. Mereka berempat masuk ke dalam rumah. Wah, sudah siap latihan nih. Ayo dong ajarin saya tari Jawa, kata siswa yang pertama. Mereka pun asik latihan tari bersama-sama dengan suasana riang dan gembira. Adegan 3, selesai latihan mereka berempat berbincang-bincang di teras rumah. Siswa yang ketiga berkata, ternyata mempelajari tari Jawa tidak sesulit yang kubayangkan sebelumnya. Iya, aku juga, ternyata gerakannya mudah, tambah siswa yang keempat. Siswa yang pertama berkata, itulah keberagaman budaya bangsa kita. Berbeda itu indah dan berbeda itu biasa. Perbedaan asal suku yang ada di antara kita bukan penghalang untuk saling mengenal budaya masing-masing. Jelas siswa yang kedua. Siswa 1, 2, 3, dan 4 bersamaan sambil mengepalkan tangan, berbeda itu indah, yes. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan bangga dan gembira. Nah, kata kunci iklannya adalah pentas seni, tarian daerah, tari Jawa, dan keberagaman budaya. Dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik, diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Nah, buatlah sebuah sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Misalkan saja seperti ini ya. Refleksi 1. Apakah aku sudah melakukan kerjasama yang baik dengan kelompokku? Saya sudah ikut bermusyawarah atau berdiskusi dan tidak memaksakan kehendak jika pendapat tidak disetujui oleh teman. Apakah yang harus aku lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik? Agar kelompokku menjadi lebih baik, maka diperlukan kerjasama yang solid. Menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini ya Siti? Tanya Lani. Siti menjawab, betul sekali Lani. Namun menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya bermain dalam sebuah band. Masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis. Betul sekali kamu Siti. Manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup bukan? Tanya Lani kembali. Iya betul sekali. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Dan jangan lupa pula istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan saya tentang fungsi sistem pencernaan kita ya Lani. Jelas Siti. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup.
Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. 2. Menurunkan konsentrasi. 3. Menyebabkan halusinasi. 4. Menyebabkan infeksi kandung kemih. 5. Membuat kulit kusam. 6. Mengganggu fungsi ginjal. Nah, bersama dengan teman sebangkumu buatlah sebuah ringkasan yang dilengkapi dengan gambar tentang dampak kurangnya asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Bacakan dan jelaskan kesimpulanmu di depan kelas. Nah, misalkan seperti ini ya. Rangkuman dampak kurangnya asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Dengan minum air putih yang cukup berarti telah menjaga jaringan dan organ tubuh agar senantiasa berfungsi secara optimal. Dengan minum air putih juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Untuk gambarnya kalian bisa melengkapi sendiri ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.